Berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang bergembira malam hari ini? Today in this evening, that God's anointing is going to release upon you. Malam hari ini urapan Tuhan yang baru akan turun atas jemaat di tempat ini. The power of the Lord Almighty will fall upon you. Kuasa Allah yang dahsyat itu akan turun atas setiap saudara. When I see the pastor of the church, Ketika saya melihat ibu gembala di tempat ini, Lord told me she's a strong woman in Christ. Tuhan beritahu saya bahwa ibu ini adalah wanita yang kuat di dalam Kristus. She's the one who will never be afraid of anything because she always says, Jesus Christ is with me. Dia nggak pernah takut apapun juga karena dia selalu berkata dalam hatinya, Tuhan Yesus beserta saya, siapa lawan saya? Pastor, you are not all alone. I can see God has given sisters in Christ, daughters in Christ for you. Ibu gembala, engkau tidak sendirian karena aku melihat ada saudara dan saudari kita yang Tuhan kirimkan beserta untuk menyertai ibu. And also I can see how Deborah in the Old Testament, she's a prophetess of God. The same way, you are the pastor of God in the church. Ya, saya melihat juga seperti apa yang Tuhan berikan kepada Deborah di dalam perjanjian lama. Demikian juga kepada ibu, Tuhan berikan hal yang sama untuk membantu penggembalaan di tempat ini. You have a long journey to go in your ministry. Nobody can stop your blessings. Masih panjang perjalanan pelayanan ini berlangsung. Tidak akan ada yang dapat menghentikan langkah ibu dan bapak. In the days to come, in the years to come, the church is going to overflow with the souls of God. Amen. In Jesus' mighty name. Di hari-hari dan tahun-tahun mendatang gereja ini akan meluap dengan jiwa-jiwa yang baru. Oh, ribasandara batakaramu. If anyone didn't come to church, the next day you will call, Sister, what happened? I didn't see your face. You will inquire them. Ya, ketika nanti ada jemaat yang udah berkali-kali nggak ke gereja, hari ketiga ibu akan telepon, Bapak Ibu, kenapa nggak ke gereja? Ada apa? Ibu ini akan melakukan yang seperti itu. You always concern for the souls. Ya, ibu selalu peduli dengan jiwa-jiwa itu. And you always inquire everybody. You had a food. How are you? How is your health? Ya, dan selalu ibu ini peduli kepada jemaat, menanyakan apakah Bapak sudah makan apa belum, dan seterusnya. You are waiting and praying for this meeting. Lord, rain should not come. People should come. When this evening will come. All these things you prayed and kept in the Lord's presence. Iya, ibu sudah berdoa dan menangis untuk pertemuan ini supaya hujan tidak datang, agar jemaat tidak terhalang datang, dan sekarang digenapi. God is watching over you. Iya, Tuhan memperhatikan ibu. Everybody will ask you, Pastor, I'm seeing you 5 years, 10 years, 2 years. You always the same. You never change. How? You always say it's because of the grace of God. Orang akan bertanya sama ibu, Ibu gembala kok tetap serupa ya, 2 tahun lalu, 5 tahun lalu, tahun-tahun terakhir ini tetap kuat. Ada apa sih? Every day, early morning, 4 or 5 o'clock, you will wake up and pray. Iya, setiap pagi ibu bangun jam 4 kah, jam 5 kah untuk doa dan penyembahan. You never share your burdens to anyone else, only to Jesus. Engkau tidak pernah malu terhadap siapapun, engkau tetap bangga melihat Yesus. God is watching you. Tuhan memperhatikan ibu. Telling you, my daughter, Dia tetap panggil engkau putrinya. I will not leave you nor forsake you. Dan dia berkata, aku sekali-kali tidak membiarkan dan tidak meninggalkan engkau. Very soon you will see in your own eyes your church will grow. Ya, dalam waktu dekat engkau akan melihat dengan mata sendiri bahwa gereja ini bertumbuh. Such a way the Lord is going to bless you. Shall we Ya, bless you? dengan cara seperti itulah Tuhan memberkati engkau. Loving Father, we praise and thank you for this evening. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk malam ini. Speak to God's people, O God. Berbicara Tuhan kepada umatmu ini. Hide your servant on the cross. Kami sembunyikanlah di belakang salibmu. You reveal and let your glory and honor and praise on only to your name in Jesus' name. Nyatakan dirimu Tuhan, agar segala pujian kemuliaan hanya bagi Engkau. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Haleluya. Today the message that I'm going to talk to you on the portion John Gospel chapter 3 verse 16. Iya, bagian firman Tuhan yang akan kita buka sekarang, mari kita buka dari Yohanes 3 ayat 16. God
so loved the world, He gave only one begotten His Son for us. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan putra tunggalnya bagi kita. Today the message is His Son. Ya, pesan atau tema kita pada malam hari ini adalah His Son, putranya. It's all about Jesus. Artinya ini semua tentang Yesus. When I pray in the presence of God, God gave me this word to share with you. Ketika saya berdoa dalam hadirat Tuhan, Tuhan kasih firman Tuhan ini untuk saya bagikan kepada saudara. The first point, Poin pertama Bapak Ibu. Pastor, the word of God, prophet is coming to you right now. Ibu Gembala, firman nubuat datang kepada Ibu sekarang juga. Somebody is coming to your church. Seseorang datang ke gerejamu. They say, Pastor, through your ministry we are so blessed. Mereka berkata, lewat pelayanan Ibu, kami sungguh diberkati. We want to give air conditioner to your church, AC, icon. Ya, mereka akan mengatakan kami akan memberikan sejumlah AC untuk gereja ini. Haleluya. God is a good God. Allah kita itu Allah yang baik. Today the message is His Son. Malam hari ini pesannya adalah His Son, anaknya. This Jesus, what we are doing for us. Ya, Tuhan Yesus ini apa yang dilakukan buat kita? 7 points as a prophetical message I'm going to share with you. Ada 7 poin sebagai pesan profetik yang saya bagikan buat saudara. The first point, Yang pertama, you have somebody that is called His name. engkau memiliki seseorang yang bernama, yang disebut orang namanya. His name is Jesus. Namanya Yesus. His name is Jesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. His name is Jesus. Namanya Yesus. The book of Psalm 16:11 says, Di dalam Mazmur 16 ayat 11 dikatakan, His name is above all other names. namanya di atas semua nama-nama. Today the people are telling, I know His name, I know that name, I know minister name, I know this business people name, but I'm telling you, ye who know the God's name, they are blessed people. Bapak Ibu Saudara, ada orang berkata, aku kenal nama itu, nama sianu, nama pelayanan ini, nama. Tetapi malam hari ini, yang saya mau kasih tahu adalah satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus. Because the Bible says, whatsoever you ask in my name, I will do it for you. Demikianlah dikatakan Tuhan di dalam firman-Nya, apapun juga yang kau minta di dalam namaku, aku akan memberikannya. For example, you have a parents, you have a husband, you have a relatives. Sebagai contoh, engkau mempunyai teman-teman, punya suami, punya keluarga. Your father is buying everything for you. Ya, bapakmu membelikan segala sesuatu bagi kamu. Your husband is everything buying for you. Your husband is buying everything. Suamimu juga memberikan segala sesuatu buat kamu. But if you are asking your husband for your Mercedes-Benz car, is it possible to buy it for you? Tetapi ketika engkau minta kepada suamimu, belikan aku papi Mercedes, kira-kira bisa nggak langsung dibelikannya? If you ask your father to buy a big flag to buy for you, is it possible instantly for you? Kira-kira kalau Anda tanya, minta kepada ayahmu, ayah belikan aku rumah besar, bisa nggak langsung dibelikannya? But it's difficult. Sulit kan? They may have a heart to buy for you, Bisa ada mereka memang pingin beli, but they don't have the source to buy it. tetapi mereka nggak punya sumber cukup untuk membelinya. But here the word of God says, whatsoever you ask in my name, I will do it for you. Tetapi firman Tuhan malam hari ini berkata begini, apapun yang kau minta di dalam namaku, aku akan memberikannya kepadamu. Mana aminnya? It may be a car, it may be a flag, it may be a job, it may be a business, whatsoever you ask in the name of Jesus, God will do it for you. Apapun yang kau minta kepada Tuhan Yesus, apakah itu mobil, apakah itu rumah, apakah itu pekerjaan, dan lain sebagainya, Dia sanggup berikan kepadamu. Some people, you may be sick today, ask in the name of Jesus for healing. Atau kebutuhan yang lain, yaitu mungkin saudara sedang sakit hari ini, minta aja Tuhan sembuhkan, pasti sembuh. We are not just human, we cannot
are not doing anything for you. Kalau kami kan manusia biasa, mana bisa apa-apa. We are just servants of God. We cannot do anything. Kami hanya hamba, kami hanya pesuruh Tuhan, nggak bisa bikin mujizat. It is not Pastor Paul, it is not Pastor Joby who can do miracles for you. Bukan pendeta Paul atau pendeta Jogi yang bisa melakukan mujizat buat saudara. It is the name of Jesus. Tetapi yang melakukannya adalah nama Yesus. It is the name of Jesus. Nama Yesus. You will see the miracles of God. Engkau akan melihat mujizatnya. The first point, Poin pertama, His name. namanya siapa? Call upon the name of Jesus. Panggil nama Tuhan Yesus itu. When Jesus was in the boat traveling in the ocean, the huge storm came. Ketika Yesus dan murid-muridnya sedang naik perahu, ombak di laut itu sedang datang dengan mengamuk. They're calling Jesus, Jesus, help us. Lalu mereka berteriak, Yesus, Yesus, tolong kami. We are almost dying. Kita udah mau mati. They're calling upon the name of Jesus. Mereka memanggil nama itu, nama Yesus. Our Jesus is a helper and help you in all your problem and situation. Tuhan Yesus kita itu adalah Tuhan Sang Penolong, akan tolong kita dalam segala hal. Today, what is your problem? Hari ini, apa masalah Bapak What Ibu? situation are you going through? Apa situasi yang sedang saudara hadapi? People may not be know. Orang nggak tahu, God wants to help you. tetapi Tuhan mau menolong saudara. Call upon the name of Jesus. Makanya panggil nama Tuhan Yesus. Bible says Psalm 50:15. Di dalam Mazmur 50 ayat 15. Call upon me the trouble, I will deliver you. You will magnify my name. Berserulah memanggil namaku dalam kesesakan, maka aku akan datang menolong dan menyelamatkanmu. Today, call upon in the name of Jesus. Malam ini panggil nama Tuhan Yesus. If somebody accident, they will call ambulance. Kalau orang sedang mengalami kecelakaan, bukankah mereka memanggil ambulans? Sometimes when you go through difficulties, call the name of Jesus. Itu sebabnya kalau saudara menghadapi kesulitan, panggil nama Tuhan Yesus. Oh, ambulance helping you 24 out of 7. Jesus Christ helping you 24 out of 7 in your life. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus itu siap menolong saudara dalam 24 jam sehari. Ask in the name of Jesus. Panggil nama Tuhan Yesus. Today, take a decision. I'm going to call His name. Malam hari ini ambil keputusan, aku akan panggil nama Tuhan Yesus. Today's message is His Son. Malam hari ini khotbah kita adalah anaknya. His name you call. Nama yang saudara panggil, He will help you. dia akan tolong saudara. The second point Poin yang kedua, is time. waktunya. There is a time for everything. Ada waktu untuk segala sesuatu. Today you all work and came here. Ya, Bapak Saudara, hari ini saudara datang ke sini. Somebody is housewife, somebody may be working, brothers are here, you may went to job, you came here. Ya, mungkin masih ada dalam kerjaan, tetapi Bapak Ibu Saudara setelah selesai kerja, engkau sudah datang ke sini. When the 8 o'clock, when the 7 o'clock came, you thought of it, I must go to church. Tadi waktu jam 7 saudara sudah teringat akan datang ke gereja. You know why? Because a special meeting here. Kenapa? Karena malam hari ini adalah ibadah yang spesial. Katakan amin. Pastor announced on Sunday. Believer, listen, Pastor from India is coming. The special meeting we arranged on Wednesday. You all must come. Ya, hari Minggu lalu sudah diumumkan bahwa ada hamba Tuhan dari India datang akan membagikan firman. Semua saudara siap-siap untuk datang. So you people are waiting. When the Wednesday the time is coming. Itulah sebabnya umat Tuhan sedang menunggu waktunya Tuhan. In the Old Testament, there is a book called Ecclesiastes, chapter 3, verse 11 says, I will do everything beautifully in His time. Di dalam pengkhotbah He will do everything beautifully in His time. ya, dia akan melakukan segala sesuatu di dalam waktunya Tuhan. God created everything beautifully in His time. Tuhan menciptakan segala sesuatunya indah pada waktunya. 6 days He created everything beautifully in His time. 6 hari lamanya dia menciptakan segala sesuatu indah pada waktunya. God created this church beautifully in His time. Tuhan menciptakan gedung gereja ini indah pada waktunya. God created beautiful musicians in His time. Tuhan menciptakan para pelayan musik indah pada waktunya. God created worship team beautifully in His time. Tuhan menciptakan para penyembah indah pada waktunya.
God arranged this meeting beautifully in His time. Tuhan sendiri juga lah yang mengatur ibadah ini indah pada waktunya. Mana aminnya? Hallelujah! Haleluya. Hallelujah! Haleluya. God planned through the woman of God 10 days ministry made and beautiful in His time. Tuhan bekerja melalui woman of God, yaitu tim woman of God ini selama untuk 10 hari tepat indah pada waktunya. Katakan amin. There is a time for everything. Ada waktu untuk segala sesuatu. First I said in His name. Yang pertama tadi saya katakan di waktunya. Second, in His time. Di dalam namanya. Yang kedua dalam waktunya. The first miracle Jesus done in the wedding Canaan. Ya, Yesus kali pertama melakukan mujizatnya waktunya pas hari ada yang pemberkatan, pernikahan. The two group came for the wedding. Ada 2 kelompok orang yang datang kepada acara itu. Especially in our India, there will be 2 group. I don't know about the Indonesia. Ya, kalau di India sih biasanya ada 2 jenis orang yang datang ke pesta. Nggak tahu kalau di Indonesia. When wedding take place, Ketika acara itu berlangsung, 2 groups always be there. ya 2 kelompok orang sudah ada di sana. First group they want to greet and wish the bride and bridegroom. Ya, yang kelompok yang pertama mereka datang untuk mengucapkan selamat kepada pengantin pria wanita. Second group they don't want to see bride and bridegroom. They want to eat the food and go. Kelompok yang kedua nggak peduli dengan pengantinnya, mereka cuma datang mau makan. First they will see whether food is available or not. Ya, yang pertama itu nggak peduli makanan udah sedia atau enggak. In wedding Canaan also 2 people came. Waktu pernikahan di Kana juga 2 kelompok, 2 jenis kelompok orang datang. One group came, had a wine and went. Ya, ada orang yang datang, apakah ada anggur atau enggak ada, tetap datang. Other group they don't have the wine, they were waiting. Ya, tetapi kelompok kedua mereka datang supaya minum anggur yang enak. They approached to Jesus and said, there is no wine. Ya, mereka datang menghampiri Yesus dan berkata, udah habis anggurnya. You know what Jesus said? Saudara tahu nggak apa yang Yesus katakan? My time has not yet come. Yesus berkata soal waktuku belum datang. My time has not yet come. Waktuku belum datang. Sometimes we pray, we fast, we come to church, we read the Bible. Many prayers are not answerable. Ya, Bapak Ibu Saudara, kerap kali kita mungkin berdoa, baca Alkitab, minta doa dan belum terjawab. You may say to God, Lord, I'm giving tithe, I'm giving offering, I am priority to you, everything I'm doing, still why my prayer is not answered? Mungkin saudara berkata, aku udah kasih perpuluhan, ucapan syukur, udah datang ibadah rajin, aku doa tapi belum kejawab juga. You know why? Saudara tahu kenapa? His time has not come. Karena waktunya Tuhan belum. Wait upon the Lord. Maka tunggulah Tuhan. That people wait upon the Jesus. Orang yang tunggu Yesus. You know what Jesus said? Apa? Saudara ingat apa yang Yesus katakan? Bring the jar and come. Ya, dikatakan bawalah bejana itu kemari. For example, me and pastors are going to come to pastor's house. Ya, sebagai contoh aja, misalnya saya dan pendeta ini akan datang berkunjung ke rumah Ibu Gembala. 50 people are coming to pastor's house. Udah ada 50 orang di sana. She's preparing grape juice for us. Ya, Ibu ini udah menyiapkan jus yang enak-enak untuk kami. For 50 people, what she has to buy the grapes. Ya, untuk 50 orang apa yang dia harus lakukan? Dia harus beli apa kan buah apa namanya anggur. She has to put in the mixie. Dia harus taruh di mixer, She has to put sugar. taruh gula, Then only you will get juice. baru akan bisa dibuat jus. It takes some hours. Ya, ibu ini menghabiskan sejumlah jam untuk mempersiapkannya. But think about Jesus Christ. Tetapi coba kita pikirkan Yesus Kristus. He said only pour out the water into jar. Dia cuma bilang begini, tuanglah air itu ke dalam bejana-bejana. No grapes, Nggak ada mixer atau apapun itu. no sugar, Nggak ada gula. nothing at all. Nggak ada sama sekali. I don't know how many hundreds of people are waiting in Canaan. Iya, nggak tahu kita kan ada ratusan orang yang sedang nunggu minum anggur di pesta di Kana. The Bible says
Tetapi Alkitab berkata, compared to the before, this wine was so good. mereka bilang gini, dibandingkan dengan anggur yang tadi, anggur yang ini jauh lebih enak loh, katanya. Pastor, I'm telling you a prophecy right now. Ya, Ibu Gembala, saya percaya firman ini adalah nubuat buat Ibu. In 2025, in the month of July, Di dalam 2025 bulan Juli ini, before the day, I don't know how is your spiritual life, how is your church, how is your Amen. personal life, I don't know anything about you. sebelum Juli saya nggak tahu seperti apa gereja, pelayanan, dan kehidupan Ibu. But how the water turned into wine and the people said this wine was so good. Right from today, your sorrow will turn into joy. Your weakness will turn into prosperity. Right from today, God is going to bless you in Jesus' name. Tetapi malam hari ini firman nubuat datang, air menjadi anggur, maka sukacitamu baru, apapun di dalam hidupmu menjadi baru adanya. How many of Haleluya. How many of you believe this? Berapa banyak yang percaya? Ayo. That God is going to do the miracle. Tuhan mau melakukan berapa banyak yang percaya? Haleluya. How many of you believe this? God is going to do a miracle for you. Halo, berapa banyak yang percaya Tuhan bisa lakukan mujizat sekarang? Hallelujah. Haleluya. Otherwise, Sa dalam darahnya, darah domba Allah, ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah, ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah, ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah, kuasa dalam darahnya, darah domba Allah, ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah, anak domba Allah. Beri tepuk tangan yang dahsyat bagi Yesus. First they said, in His name. Yang pertama, dalam namanya. Second one, in His time. Yang kedua, dalam waktunya. And third one, Yang ketiga apa? by His will. Dengan kehendaknya, oleh kehendaknya. His will. Kehendaknya. First day, His name. Yang pertama, namanya. His time. Yang kedua, waktunya. His will. Yang ketiga apa? Kehendaknya. Sometimes we do by our own will. Kerap kali kita melakukan dengan keinginan kita. You dream everything by your own will. Ya, kita bermimpi dengan berdasarkan segala kemauan kita. You think everything by your own will. Ya, kita berpikir semuanya dengan keinginan kita. You do things by your own will. Ya, kita melakukan segala sesuatu sesuai dengan keinginan kita. But nothing will happen. Tetapi nggak ada yang terjadi. Luke Gospel chapter 22 verse 42. Di dalam Injil Lukas pasal 20 ayat 21 sampai 22, Jesus said, let your will be done in my life. Yesus berkata, biarlah kehendakmu yang jadi dalam hidupku. We are called to do the will of God. Kita ini dipanggil untuk melakukan kehendak Allah. Katakan amin. When you do your will, it always be destroyed. Ya, ketika kita melakukan dengan kehendak kita, itu akan hancur. But when you do the God's will, you always be strong and healthy. Tetapi kalau kita melakukan sesuai kehendak Allah, kita akan senantiasa kuat dan sehat. Today, why you are facing lot of problem and challenges? Bapak, Ibu, Saudara, hari ini engkau menghadapi banyak masalah dan tantangan. Why you don't have a peace and joy in your heart? Kenapa saudara nggak punya damai sejahtera dan sukacita dalam hatimu? Why you are disturbing every day? Engkau kenapa terganggu setiap hari? Why you are thinking too much? Kenapa terlalu overthinking, terlalu banyak mikir? It's because you are doing by your will, Karena apa? Karena engkau melakukannya dengan kehendakmu. not the will of God. Ya, bukan dengan kehendak Tuhan. But today take a decision. Tetapi malam hari ini ambillah keputusan. Lord, I surrender my life to you. Tuhan, malam ini aku serahkan hidupku kepadamu. Ada kuasa Asa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Kuasa
keempat, His plan. rencananya. First I said His name, Yang pertama tadi apa? Namanya. His time, Yang kedua waktunya. His will, Yang ketiga kehendaknya. and fourthly His plan. Yang keempat rencananya. The Lord says, your plan is not my plan. Bukankah Tuhan berkata rencanamu bukan rencanaku? God has a plan for you. Tuhan punya rencana buat setiap saudara. Say to somebody, God has a plan for you. Lihat kiri kanan, katakan Tuhan punya rencana buat kamu. Bilang. God has a plan for you. Tuhan punya rencana buat kamu. Jeremiah 29:11 says, Di dalam Yeremia 29:11 berkata, I have a plan for you, Aku punya rencana bagi kamu, not to harm you, bukan rencana kecelakaan, but you give you hope, future and prosperity. tetapi rencana penuh pengharapan dan masa depan yang indah. What is the plan of God in your life? Bapak Ibu, apa rencana Allah dalam hidupmu? Hope, future and prosperity. Pengharapan masa depan yang sungguh diberkati. Whenever you come to church, you will have hope. Ya, ketika engkau datang ke gereja, engkau mempunyai pengharapan. Whenever you believe Jesus, you will have a future. Ketika engkau belajar mengenal Yesus, engkau punya masa depan. God doesn't want you to be in poverty. Tuhan tidak mau saudara miskin. God doesn't want you to be in the depths. Tuhan tidak mau saudara hidup dalam utang. Say, I am a king's daughter. Katakan, aku ini burunya raja. I am a king's son. Katakan, aku anaknya raja. The king's daughter always be rich. Ya, kalau putra putri raja senantiasa kaya. Putra putri raja. Kaya. Kaya. Hallelujah. Haleluya. The king's son and king's daughter always be rich in Jesus' name. Putra putri raja selalu kaya dalam kasih karunia Tuhan Yesus. Really, pastor's translating very well. Ya, God bless. I'm learning in Jesus' name. Ya, God bless. Lava Shiki. His plan. Rencananya, God has a plan for your future. Tuhan punya rencana untuk hari depanmu. God has planned for your hope. Tuhan punya pengharapan untuk kamu. God has planned for your prosperous life. Dan Tuhan punya rencana hidupmu penuh keberkatan. When I see Medan, Waktu aku lihat Medan, God told me few things. Tuhan kasih tahu saya sejumlah hal. This message is recording right now. Ya, pesan ini kan sedang direkam sekarang. It's a prophetical message. Ini nubuat, ya, ini perkataan nubuat. In the years to come, so many flyovers, bridge, they're going to construct in different parts of Medan. Di tahun-tahun mendatang ini akan banyak flyover di kota Medan ini untuk dibangun memperindah kota Medan. And big buildings are going to construct. Iya, dan bangunan-bangunan yang besar tinggi-tinggi akan dibangun, dikonstruksi. And another good news for you. Dan aku punya kabar baik buat saudara. The value of Indonesia money is going to increase in Jesus' mighty name. Nilai mata uang Indonesia akan kuat, akan tinggi. Katakan amin. And also the people who are waiting for the government job, the government is going to open a new door for many jobs. Ya, dan juga orang-orang, anak-anak muda yang sedang mengharapkan kerja, Tuhan sendiri akan buka banyak lowongan kerja buat yang mencari pekerjaan. Especially teachers, school government teachers, there will be a massive opening. Ya, sekolah-sekolah akan banyak terbuka sehingga ada job buat para guru. In the sports activities, lot of openings for the government sector. Demikian juga dalam dunia olahraga akan banyak dibuka lowongan dan kesempatan. I can see the many football grounds. Saya dapat melihat akan ada lapangan-lapangan sepak bola. In Jakarta, how do we have a bullet train? In Medan also, there's going to be a bullet train in Jesus' name. Iya, di Jakarta juga akan ada training-training untuk olahraga. Demikian juga di Medan akan dibuka training-training. So God is going to bless Medan. Shall we put hands together and praise God? Jadi Tuhan akan memberkati kota Medan yang percaya. Tepuk tangan kepada Tuhan. Haleluya. Hallelujah.
darah domba Allah, ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba. The fifth point, Poin yang kelima, catat. His word. Perkataannya. First point, His name. Yang pertama namanya. His time. Yang kedua waktunya. His will. Yang ketiga kehendaknya. His plan. Yang keempat rencananya. And the fifth point is His word. Dan yang kelima perkataannya. Isaiah 55:11 says, Di dalam Yesaya 55 ayat 11 dikatakan, His word will never return void. amin, perkataanku tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Kembali ke sia-sia, haleluya. Tidak sia-sia, haleluya. His word will never return empty. Iya, perkataannya tidak pernah kembali sia-sia. God said many words to you, especially January 1st. You waiting for God to bless the whole year. Bapak Ibu Saudara, sudah banyak firman Tuhan yang datang kepada saudara terutama Januari pas tahun baru tanggal 1 supaya hidupmu diberkati sepanjang tahun. Yang percaya katakan amin. So you always believe the word of Jesus. Itu berarti engkau selalu percaya perkataan Tuhan Yesus. Whenever you are all alone, whenever you are broken, you speak to Jesus, Lord, speak to me with your word. Ketika saudara dalam kesendirian, ketika saudara kesepian, engkau minta kepada Tuhan, Tuhan bicaralah kepadaku, kasih aku firman-Mu. Today the Spirit of the Lord is telling you, my son, my daughter, my word will never return void. Malam hari ini terjawab doa saudara. Tuhan berkata kepada engkau, anak dan putriku, firmanku tidak kembali dengan sia-sia. Centurion saying to Jesus, speak one word. Seorang perwira Romawi datang kepada Tuhan Yesus hanya ngomong satu kata. My servant will be healed. Ya, anakku akan sembuh. Right from India, I came here. Bapak Ibu Saudara, hambanya jauh-jauh datang dari India untuk bawa perkataan Tuhan Yesus. See all of you in this country. Untuk melihat saudara di bangsa ini. Do you know how I came? Tahu saudara dari mana saya datang? By the word of the Lord. Saya datang dengan firman Tuhan, katakan amin. God given me the word to speak to you. Tuhan kasih saya perkataan-perkataannya untuk kuucapkan buat saudara. I am not coming to Indonesia to see Medan, to see buildings, to see nothing. I'm coming here to preach the word of God. Aku datang ke Medan bukan untuk melihat kota, melihat bangunan, tetapi aku datang bawa firman Tuhan. His word will never return void. Perkataan Tuhan itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Katakan amin. I carry the luggage from India to Indonesia. Aku bawa rangselku jauh-jauh dari India ke Indonesia, ke Medan. In that luggage, I brought the word of God also. Di dalam rangselku ada firman Tuhan, Alkitab, Bible. In my luggage, my shirt, fan, tie, everything is there. Ya betul, ada pakaian saya, dasiku pun ada di dalam koper saya. Including the word of God. Tetapi di atas semua barang-barangku itu ada Alkitab, firman Tuhan. I didn't brought any gifts to see. Ya, aku nggak bawa kenang-kenangan untuk saya berikan kepada saudara. But I brought 2,000 years gift of treasure brought to you. Tetapi yang kubawa adalah sebuah harta warisan, barang pusaka yang sudah berumur 2000-an tahun lebih. This Bible written 2,000 years ago. Ya, Alkitab ini ditulis secara komplit 2000 tahun yang lalu. 2,000 years ago, the word that I brought here to speak to you. Ya, buku yang ditulis 2000 tahun yang lalu itulah yang kubawa kepada saudara malam hari ini. Katakan amin. Say to somebody, you are so blessed. Katakan kiri kananmu, engkau sungguh diberkati. Ucapkan dengan serius. Ada Kuasa dalam namanya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah.
mighty God we serve. Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang dahsyat dan hebat. Katakan amin. What the mighty Jesus we can serve. Oh, bukankah Tuhan Yesus kita yang hebatlah yang kita layani? I think this 5 point is enough for you. Jadi saya rasa 5 poin ini udah cukup lah ya. Kita tutup ya. I'm going to pray for each and every. Ya, kita tutup supaya kita segera doa. Hah? 2 more? Oh, 2 more. They want 2 more points. Serius? Masih mau 2 lagi? What they telling? Mereka bilang, ada yang bilang serius, ada yang bilang diam aja. No, what she's telling? Kalau ibu bilang apa? Sampai 8 poin, until 8 poin. Still they want. Not even 7, but 8 more. Okay, the 6th point. The 6th point. Baiklah, kalau begitu poin yang ke-6. His spirit. His spirit. Rohnya, wow. Hallelujah. Wow, dahsyat ini sih luar biasa. Haleluya, luar biasa, luar biasa. First point said his name. Oh, luar biasa. Yang pertama namanya, katakan namanya. His time. Ikuti saya, katakan waktunya. His will. Yang ketiga kehendaknya. His plan. Ya, yang keempat rencananya. His word. Katakan yang kelima firman-Nya. And 6th point, his spirit. Dan yang keenam rohnya. Mana suaranya? Rohnya. 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 His spirit. Rohnya. I love Indonesia. Aku I cinta- love Indonesian language also. Aku cinta Indonesia dan aku suka kali bahasa Indonesia. Mana ketawanya? His spirit. Rohnya. Zechariah chapter 4 verses 6 says, Di dalam Zakaria 4 ayat 16 dikatakan, it's not by might but not power, by spirit says the Lord. bukan karena kuat dan gagah, tetapi oleh rohku, kata Tuhan. Katakan amin. His spirit. Rohnya. Today I am preaching is translated. Bapak, Ibu, Saudara, aku khotbah malam hari ini secara instan. Not by our strength, but the spirit of the Lord's strength. Aku bukan berkhotbah dengan kekuatan manusia, tetapi oleh rohnya. The Jesus said, the spirit of the Lord is upon me. Bukankah Tuhan Yesus berkata, roh Tuhan Allah ada padaku To preach the good news, to set the captives free. untuk memberitakan kabar baik, membebaskan orang yang dalam tawanan. Jesus Christ wants to pour out His Spirit upon every flesh. Tuhan Yesus rindu mencurahkan rohnya kepada setiap manusia. Acts chapter 2, 17, 18 says, I will pour out my Spirit upon all the flesh. Tuhan telah berkata dan dicatat di dalam Kisah Rasul 2 ayat 17-18 bahwa Tuhan Yesus akan mencurahkan rohnya ke atas semua manusia. If you don't have the Holy Spirit today, God wants to give it to you. Ya, kalau engkau merasa tidak penuh Roh Kudus selama ini, malam hari ini Tuhan siap mencurahkannya. Why do you need the Holy Spirit? Kenapa saudara harus butuh Roh Kudus? If you want to live in Indonesia, in India, in the world, you need the human spirit. Kalau Human spirit. ya, kalau manusia biasa mau tinggal di Indonesia, di India, dimanapun, mereka butuh roh manusia biasa. But if you want to live in heaven, Tetapi kalau mau tinggal di sorga, the Spirit of God, God's harus Spirit. punya roh Tuhan. Katakan amin. Tepuk tangannya mana? Without the Holy Spirit, you cannot be in kingdom of God. Kalau nggak punya Roh Kudus, nggak bisa terangkat, nggak ikut ke sorga. Tahu? That's what Jesus said. If you're not born of spirit and water, you shall not inherit the Kan Tuhan Yesus yang bilang dalam Yohanes 3, kalau kau nggak lahir baru, nggak dilahirkan dari roh, nggak bisa lihat kerajaan Allah. Betul? When someone died, Kalau seseorang mati, we believe His Spirit in heaven. orang yang mati dalam Tuhan kita percaya rohnya ada di sorga. If you have to be receive the Holy Spirit in your life, Kalau engkau harus menerima Roh Kudus dalam hidupmu, God is going to give the Spirit in your life. Dia Allah siap memberikan rohnya kepada saudara. How many of you ready to receive the power of the Holy Spirit? Berapa banyak dari saudara yang siap menerima kuasa Roh Kudus malam hari ini? God is going to give it to you tonight. Malam hari ini Dia akan memberikan rohnya. Yang mau cepat angkat tangan, cepat turun tangan. Jiwa
umatnya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Who are you? Saudara siapa ini? Siapa saudara ini? You may be Indonesian people, Ya, mungkin kau orang Indonesia, betul. but I'm telling you, you are God's people. Tetapi saya mau beritahu, yang betul adalah engkau adalah umatnya Tuhan. Katakan amin. You are His people. Engkau adalah umat Tuhan. That is why you came to church. Itu sebabnya saudara datang ke gereja. Because His people always connect with God. Sebab umatnya selalu rindu kepada Tuhan. You know how God says to you, Saudara tahu nggak sih apa yang Tuhan katakan kepada saudara? you are my people and chosen generation, royal priesthood. Engkaulah umat kepunyaanku, imamat yang rajadi, kepunyaan Allah, umat yang terpilih. Amin. Maka jiwa Rukun memujimu, sungguh besar. Mari kita bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Jiwa rukun memujimu, sungguh besar Kau Allahku, sementara semua mata tertutup dan imannya melihat Tuhan Yesus. those who need the anointing of the Holy Spirit, those who need the anointing of the Holy Spirit, Berapa banyak dari Bapak Ibu Saudara yang rindu kuasa dari Roh Kudus yang hebat itu? those who need the deliverance from your sickness, Bapak Ibu Saudara yang butuh kelepasan dari segala sakit penyakit. those who need the blessings of the Lord, Bapak Ibu Saudara yang butuh berkat-berkat dari you Tuhan. can come forward and let the breakthrough. Cepat datang ke depan, Tuhan akan memberkati engkau. Cepat melangkah maju ke depan. Tonight is a night of the miraculous. Malam hari ini, harinya Tuhan buat engkau. Volunteers come and enter. Volunteers come and enter. Ya, ayo maju cepat ke depan. Tonight is a night of the miracle. Malam hari ini adalah malam mujizat.
anak-anak muda datang ke depan. Anak muda yang merasa dirinya anak muda, maju ke depan. Ayo cepat, waktu berjalan. Ora bala 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 mata kana marara. Ora bala bala kana marara.